Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Taruna Utama Asisinda Janus STB 4268 Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Badan Layanan Umum atau BLU dalam konsep hukum keuangan negara. Yang pertama di sini adalah definisi BLU. Badan Layanan Umum merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan layanan publik yang bersifat ekonomi dan memerlukan penyediaan sumber daya dari pemerintah dan masyarakat. BLU ini memiliki sifat sebagai badan hukum yang mandiri, otonom, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik, serta sifat sebagai badan usaha yang mampu mencari keuntungan dan membiayai operasionalnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar hukum. BLU memiliki dasar hukum yang kuat dalam keuangan negara. Beberapa dasar hukum BLU antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan keuangan BLU. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan BLU, masuk mengenai pendanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK.05/2012 tentang tata cara penganggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum yang mengatur tentang tata cara penyusunan anggaran dan laporan keuangan BLU. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.02/2012 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan BLU. Yang kelima, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE strip 38/PP/2012 tentang pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum yang mengatur tentang tata cara penyusunan laporan keuangan BLU. Tujuan BLU ini ada 5, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu BLU bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan efektif yang menyesuaikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dari sini, BLU ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan layanan yang berkualitas dengan biaya yang efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, menyediakan layanan publik yang memerlukan penyediaan sumber daya dari pemerintah dan masyarakat. BLU dibentuk untuk menyelenggarakan layanan pemerintah dan masyarakat, yaitu seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. BLU ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dengan menyediakan layanan publik yang berkualitas, meningkatkan daya saing dan investasi di sektor publik dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu mempercepat proses penyediaan layanan publik. Dengan proses ini yaitu untuk mempercepat proses pelayanan publik dengan mengoptimalkan sistem dan teknologi yang digunakan serta meningkatkan kerja sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan tujuan-tujuan tersebut inilah diharapkan BLU dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses penyediaannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Selanjutnya, yaitu sifat BLU. Sifat-sifat BLU ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, otonom. BLU ini memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan layanan publik. Kemudian yang kedua itu bisnis. BLU ini dikelola dengan prinsip bisnis yang mengutamakan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Ketiga, yaitu transparan.
BLU harus melaporkan keuangan dan kinerja secara transparan pada publik, karena dana ini adalah dana publik. Yang keempat itu akuntabel. BLU ini harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan kinerja kepada pemerintah dan publik. Kemudian 5, inovatif. BLU ini dituntut untuk terus berinovasi melakukan penyelenggaraan layanan publik, itu baik dari segi teknologi maupun metode kerja. Yang terakhir adalah terukur. Terukur di sini yaitu mengukur kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik secara objektif. Sifat-sifat BLU ini mengindikasikan bahwa BLU diharapkan dapat mengelola SDM dan keuangan dengan baik, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dan selanjutnya adalah kelebihan BLU. Kelebihan BLU ini adalah dapat meningkatkan kualitas publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperluas sumber pendanaan melalui kerjasama dengan pihak swasta. Dari sini lebih efisien nih dan produktif. Ini diharapkan ini mampu mengelola layanan publik dengan prinsip-prinsip bisnis, sehingga harus lebih efisien dan produktif dalam penggunaan sumber daya. BLU ini juga berinovasi ya dan beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dan pengelolaan keuangan BLU gimana? Pengelolaan keuangan BLU ini dilakukan secara terpisah dari keuangan negara. BLU mengelola keuangannya sendiri dengan prinsip-prinsip keuangan yang sama dengan prinsip-prinsip keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan BLU ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BLU juga harus menyusun rencana kerja dan anggaran, serta laporan keuangan secara terukur dan transparan. Kemudian BLU juga harus mengelola dana publik dengan hati-hati ya, efektif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan atau penyalahgunaan dana publik. Itu yang selanjutnya itu BLU ini harus menjamin keamanan dan keterandalan dalam pengelolaan dana publik ini, agar masyarakat itu dapat dipercaya. Kemudian BLU ini harus menerapkan sistem akuntansi yang memandai dan menjaga integritas dan keuangan. BLU juga harus memisahkan pengelolaan dana publik dengan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Dan pengawasan BLU. Pengawasan BLU ini bertujuan menjamin kepatuhan BLU terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BLU dalam memberikan pelayanan publik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan BLU. Itu yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal ini efektif untuk memantau secara langsung tugas dan fungsi BLU secara berkala. Dan pengawasan eksternal juga perlu dilakukan instansi yang berwenang seperti Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK untuk memastikan bahwa BLU ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang tiga, partisipasi publik. Ini sangat penting juga ya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi ya pengelolaan keuangan BLU. Jadi mekanisme partisipasi publik ini dapat diawasi, bisa juga nanti diadukan atau memberikan saran atau masukan dari masyarakat. Kemudian ada audit internal dan eksternal. Audit internal ini dilakukan oleh tim internal BLU sendiri. Kalau audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang ditunjukkan oleh instansi yang berwenang. Audit ini ya bertujuan untuk memeriksa kebutuhan BLU ini terhadap peraturan perundangan atau transparansi atau akuntabilitas keuangan. Kemudian 5, pelaporan. BLU itu harus menyusun laporan keuangan secara berkala dan transparansi untuk dipublikasikan dan diperiksa pihak yang berwenang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.